Selamat pagi saudara-saudari yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai dengan 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang ini, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, kasih dan perdamaian. Allah adalah kasih, dan karena kasih, dunia dan segala isinya, termasuk kita manusia, diciptakan. Karena kasih itu pula, manusia tetap dicintai dan diperhatikan walau jatuh dalam dosa. Karena kasih itu pula, Allah Putra harus turun ke dunia untuk mengembalikan manusia pada hakikatnya yang sebenarnya. Karena kasih itu pula, maka Tuhan meminta suatu hal saja pada kita umatnya, pada setiap orang yang mau mengikutinya secara sungguh mengasihi. Dan yang pertama diminta Yesus pada bacaan hari ini adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Kasih yang sungguh dan tulus kepada Tuhan terwujud dalam hal kedua yang diminta Yesus hari ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Cinta kasih pada Tuhan terwujud dalam kasih kepada sesama. Mengasihi Tuhan dan sesama merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Orang tidak dapat mengasihi Tuhan tanpa mengasihi sesama, karena perwujudan cinta kepada Tuhan justru ada di dalam cinta kepada sesama. Demikian juga mencintai sesama tidak dapat tanpa mencintai Tuhan, karena kekuatan untuk mengasihi sesama itu datang dari Tuhan. Di sini kita ditantang oleh Kristus untuk membuktikan jati diri sebagai orang beriman. Jika kita mencintai Tuhan, tak ada alasan bagi kita untuk tidak melayan sesama. Menyadari egoisnya dunia masa kini, perintahnya menjadi tantangan. Mungkin dunia tak mau menghargai perintah ini, tetapi jika kita mewujudkannya, kita memberi harapan bagi banyak orang. Saudara-saudari terkasih, Yesus tidak meminta kita melakukan hal yang rumit dan muluk-muluk. Ia hanya meminta kita untuk mendasarkan semua tindakan kita pada kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Allah sendiri adalah kasih. Maka bila kita melakukan tindakan apapun atas namanya, sudah pasti tindakan tersebut adalah tindakan kasih. Dengan begitu, tidak akan ada lagi kekerasan dalam dunia ini. Tidak perlu lagi manusia saling berperang hanya untuk membela ideologi masing-masing. Begitu kita menjalankan hukum yang paling utama tersebut, niscaya dunia akan menjadi damai.
Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.